Ya, kembali bersama kami di ASUD pemirsa. Ini ada ratusan buruh yang tergabung dalam KSPI bersama dengan Partai Buruh ini menggelar aksi demonstrasi di Kedutaan Besar Malaysia dan Kementerian BP2MI. Aksi ini pemirsa merupakan bentuk protes terhadap tindakan yang mengakibatkan tewasnya buruh migran Indonesia karena ditembak oleh aparat di Malaysia. Kamis pagi, kantor Kedutaan Besar Malaysia dipadati oleh massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang berdampingan dengan Partai Buruh melakukan aksi unjuk rasa dengan 3 tuntutan. 3 tuntutan ini berkaitan dengan kasus yang menimpa 5 WNI di Malaysia yang menjadi korban penembakan oleh aparat Malaysia. Peserta aksi membawa surat tuntutan dan menuntut agar para aparat Malaysia yang melakukan penembakan dapat diadili, serta meminta pemerintah Malaysia untuk bertanggung jawab atas peristiwa ini. Para peserta demo pun berjanji akan terus memantau kasus ini dan akan kembali melakukan unjuk rasa apabila peristiwa ini tidak ditangani serius oleh pemerintah Malaysia. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka suara mengenai kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Nah, ini ia mengingatkan pemirsa agar para pekerja migran Indonesia tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat yang berjanji ini, berjanji itu. Ya, kita waspada, kita ingatkan, tapi kita juga yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik. Ya. Ya pemirsa, puluhan warga Sidoarjo menggelar aksi demo di kantor ATR BPN Sidoarjo. Ya, sementara pihak kantor ATR BPN ini menegaskan tidak ada perpanjangan SHGB tanah di wilayah perairan Sidoarjo. Ya pemirsa, adanya 657 hektar tanah di wilayah perairan Sidoarjo yang dimiliki 2 perusahaan properti melalui surat hak guna bangunan yang diterbitkan BPN mulai menuai protes warga Sidoarjo. Mereka menuntut pertanggungjawaban pihak kantor ATR BPN Sidoarjo terkait terbitnya surat HGB atas tanah yang ada di wilayah perairan Sidoarjo yang beritanya viral di sejumlah media massa dan juga media sosial. Warga pun mengecam dan mengancam menuntut mundur Kepala ATR BPN Sidoarjo jika HGB tanah di wilayah perairan Sidoarjo itu diperpanjang. Sementara terkait aksi demo warga, Kepala ATR BPN Sidoarjo Muhammad Rizal menegaskan jika tanah di perairan Sidoarjo itu sudah tergolong tanah musnah yang saat ini sudah menjadi laut hingga tidak mungkin ada perpanjangan surat HGB pada tanah yang dimaksud. Ada 2 mekanisme yang harus ditempuh. Jangka waktunya akan berakhir pada tahun 2026 dan tidak akan diperpanjang. Yang kedua, itu sudah tanah musnah. Jadi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, Pasal 40, salah satu hapusnya hak guna bangunan itu adalah tanahnya musnah. Nah, sekarang kan itu sudah jadi laut. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Masyarakat anti korupsi pada Kamis siang mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan korupsi di kasus pagar laut. Sementara itu pemirsa, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menduga ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat di perairan Tangerang. Kasus pagar laut di Tangerang memasuki babak baru. Sejumlah pihak mencium aroma korupsi dalam penerbitan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang tersebut. Salah satunya adalah Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan korupsi kasus pagar laut di Tangerang. Pelaporan ditujukan kepada sejumlah pihak, mulai dari para kepala desa, pihak kecamatan, hingga dengan badan pertanahan yang ada di sepanjang pagar laut 30,1 km tersebut. Boyamin juga membawa sejumlah alat bukti, mulai dari dokumen, akta jual beli yang diduga palsu, hingga mencatat nama Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi. Maki pun mengaku percaya Kejaksaan Agung bisa mengangkut dugaan korupsi di pagar laut ini. Bahwa nanti ada dugaan pasal 5, pasal 6 tentang dugaan suap atau gratifikasi, ya Kejaksaan Agung, karena Kejaksaan Agung alatnya sekarang canggih. Kemarin menangkap Hakim Surabaya aja kan mampu. Nah, apalagi ini tanah-tanah ini banyak yang berkelindan, ada yang, ini ada hal lagi baru, yang satu lagi misalnya ada orang yang tiba-tiba dicabut hak garapannya, padahal itu ya surat, sebenarnya nggak ada lahannya. Jadi surat-surat hak garapan itu yang diperjualbelikan 5 juta, 7 juta, bahkan ada 2 juta gitu. Nah, ada kemudian kepala desanya ganti baru dicabuti, itu aja, diterbitkan baru dijual lagi begitu. Nah, yang lama kan komplain apapun karena dia sudah dianggap punya suratan garapan meskipun itu laut gitu. Jadi inilah dasar-dasar dari proses itu, banyak yang komplain dan kemudian menghubungi saya. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara kasus laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Sertifikat dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang ini. Menko AHY pun mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan ke publik. Tim Liputan AHY News melaporkan. Sementara itu pemirsa, buntut kisruh pagar laut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid telah memberikan sanksi kepada 8 orang pejabat pertanahan Tangerang, di mana 6 diantaranya ini sudah dicopot dari jabatannya. Nah, pemirsa, hal itu disampaikan Nusron saat rapat dengar pendapat yang digelar dengan Komisi 2 DPR RI. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mencopot 6 pejabat di lingkungan kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Pencopotan ini dilakukan sebagai buntut kisruh pagar laut misterius sepanjang 30 km di Laut Tangerang. Nusron mengambil keputusan itu setelah audit investigatif dilakukan di internal kementeriannya. Ia mengklaim sanksi berat telah diterapkan kepada pejabat yang terlibat, bahkan 6 diantaranya dicopot. Meski tak merinci secara lengkap nama pejabat yang dicopot, namun Nusron membeberkan inisial 8 orang pejabat yang dikenakan sanksi dan 6 pejabat yang dicopot. Kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat, kepada 6 pegawai, dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LMX, Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KA XPLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Pejabat yang mendapatkan sanksi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada saat penerbitan sertifikat berinisial JS. Mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial SH. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Tanah Tangerang berinisial ET. Ketua Panitia A berinisial WS dan YS. Panitia A berinisial NS. Mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah ET berinisial LM.
Dan yang terakhir adalah mantan PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Tanah Tangerang berinisial KA. Dari 8 orang yang diperiksa, 6 orang diantaranya dicopot oleh Nusron karena dianggap telah menerbitkan SHGB pagar laut yang tidak sesuai dengan aturan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini selama tidak terkendala oleh cuaca pemirsa, pembongkaran pagar laut yang membentang sepanjang 30 km di pesisir utara Tangerang ini akan terus dilakukan. Iya, sementara sudah 18,7 km pagar laut yang sudah berhasil dibongkar. Petugas gabungan dari TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla hingga nelayan terus melakukan pembongkaran pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten. Hampir sepekan pembongkaran, sudah 18,7 km pagar laut berhasil dibongkar. Pembongkaran pagar laut menggunakan tali yang dikaitkan ke pagar bambu, lalu ditarik menggunakan perahu nelayan dan kapal milik TNI Angkatan Laut. Selain itu, Ditpolairut Polda Metro Jaya turut serta melakukan upaya pencabutan pagar bambu misterius di perairan Tangerang. Pencabutan dilakukan menggunakan kapal-kapal Ditpolairut. Mereka melakukan pengukuran dan kemudian melakukan pencabutan pagar laut. Sebelumnya, Komisi 4 DPR mendesak KKP untuk segera menuntaskan investigasi dan pemeriksaan untuk mengungkap pelaku utama atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang. Mencari tahu siapa di bawah belakang ini. Saya maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya, tapi dari kementerian karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain. Jadi kita beri waktulah Pak Menteri, mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki. Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan ada sebanyak 196 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang ditangani oleh KKP. Menteri KKP pun berjanji akan segera mengungkap siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang secepat mungkin. Kita sedang melakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu. Nah, kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif karena situasinya kan sedemikian rupa ya. Jadi, tapi kan kita juga langsung bertindak. Jadi begitu itu terjadi kita langsung bertindak seperti yang kami janjikan kepada Komisi 4 DPR RI. Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Sampai tadi keluar satu kesimpulan bahwa ada baiknya juga kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kelautan ini kemudian dilakukan sinkronisasi. Pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten menuai polemik. Pagar laut bambu yang membentang sepanjang 30,16 km ini sebelumnya sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 silam. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada satu pendaki di perbukitan Dukuh Jabung, Jepara, Jawa Tengah ini ditemukan tewas tertimbun longsor. Evakuasi jenazah berlangsung dramatis. Pemirsa, informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama iNews Today.